Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil praktikum dan hasil penelitian kami mengenai aplikasi koloid di bidang bahan makanan, yaitu krim sup jagung. Perkenalkan, saya sendiri Winda Mulyawati. Saya Selinda Jauza. Fajriah. Oleh karena itu, kami akan mempresentasikan PowerPoint hasil dari praktikum kami. Baik, penerapan koloid krim sup jagung kelompok 11 dari kelas 2B. Yang beranggotakan, tadi ya sudah disebutkan, yaitu ada Selinda Zauza, ada Upu Fajriah, dan ada saya sendiri, Winda Mulyawati. Kemudian pendahuluannya, latar belakang kami melakukan praktikum ini, yang pertama memang sudah tugas dari mata kuliah Kimia Dasar 2, kemudian dikarenakan aplikasi koloid sangat luas, mencakup banyak material seperti di bidang kosmetik, obat-obatan, pengolahan air minum, sampai material bangunan. Kemudian ada juga di bidang sabun, kemudian ada di bidang bahan makanan seperti mayones dan krim. Nah, oleh karena itu, praktikum kali ini yaitu membuat krim sup yang merupakan salah satu aplikasi dari koloid. Kami mengambil jenis krim sup atau rasanya itu krim sup rasa jagung. Kemudian ada landasan teori. Koloid ialah campuran dari dua zat atau lebih zat yang salah satu fasanya terdispensi, yaitu sebagai jumlah besar partikel yang sangat kecil dalam fase kedua. Selain itu juga, untuk lebih mengenal koloid itu apa, berikut ada ciri-ciri koloid dan ada jenis-jenis koloid. Dari ciri-ciri koloid dapat dibedakan antara larutan sejati, sistem koloid, kemudian ada juga suspensi kasar. Nah, pembedanya itu pada jumlah fase, larutan sejati memiliki 1, kemudian sistem koloid memiliki 2, sedangkan suspensi kasar memiliki 3. Kemudian dalam distribusi partikel, larutan sejati itu homogen, sistem koloid juga sedangkan sistem koloid heterogen, kemudian suspensi kasar itu heterogen, sama dengan sistem koloid. Kemudian ada ukuran partikel. Ukuran partikelnya, larutan sejati itu kurang dari 10 pangkat min 7 cm, kemudian sistem koloid itu dari 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Sedangkan suspensi kasar yaitu lebih besar dari 10 pangkat 5 cm. Nah, dalam penyaringan, larutan sejati itu tidak dapat disaring, sedangkan sistem koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Nah, sedangkan suspensi kasar itu dapat disaring. Kemudian ada juga kestabilan. Nah, kestabilan larutan sejati itu stabil, tidak memisah. Sedangkan suspensi kasar tidak stabil dan memisah. Dan sistem koloid sama ya dengan larutan sejati, yaitu stabil dan tidak memisah. Contohnya itu larutan sejati, larutan gula, larutan garam, sedangkan sistem koloid itu ada tepung dalam air, ada susu gitu. Jadi lebih ke 2 fase gitu. Kemudian sedangkan suspensi kasar itu campuran pasir dalam air. Contohnya itu campuran pasir dalam air. Kemudian ada jenis-jenis koloid. Yang pertama yaitu ada jenis aerosol atau padat. Jenis aerosol ini fase terdispensinya atau zat terlarutnya itu padat. Kemudian medium dispersi atau zat pelarutnya itu gas. Nah, contohnya itu ada asap dan debu. Kemudian jenis koloid sol itu fase terlarutnya itu padat. Nah, medium dispersinya itu cair. Nah, contohnya itu agar-agar. Kemudian sol juga ada sol biasa atau sol
cair, ada juga sol padat. Kalau sol padat, fase terdispersi dan medium pendispersinya itu dua-duanya padat. Contohnya kaca berwarna. Kemudian ada juga jenis koloid, jenis emulsi. Nah, jenis emulsi ini ada emulsi cair, juga ada emulsi padat. Emulsi cair yaitu di mana fase terdispersinya cair, kemudian medium pendispersinya juga cair. Contohnya itu susu, santan, krim, dan lotion. Kemudian ada aerosol. Nah, aerosol ini jenis koloidnya cair. Fase terdispersinya itu cair, sedangkan medium pendispersi atau pelarutnya itu gas. Contohnya itu pada kabut dan awan. Kemudian ada juga emulsi padat ya tadi. Nah, kalau emulsi padat itu medium pendispersinya itu padat. Nah, contohnya itu pada keju, mentega, mutiara. Selanjutnya juga ada buih atau busa. Nah, jenis koloid buih atau busa, fase terdispersinya itu gas, sedangkan fase medium pendispersinya itu berupa zat cair. Contohnya itu ada krim kocok, busa sabun. Kemudian, jenis koloid selanjutnya itu ada busa padat. Nah, pada busa padat ini fase terdispersinya gas dan medium pendispersi atau pelarutnya itu padat. Contohnya karet busa dan batu apung. Mungkin sekian dari saya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya oleh rekan saya Upi Fajriah. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan praktikum. Dan untuk yang pertama yaitu memahami aplikasi dari koloid dan jenis-jenisnya. Yang kedua yaitu mengetahui cara pembuatan krim sup jagung. Untuk yang selanjutnya yang ketiga yaitu mengidentifikasi bagaimana krim sup jagung sebagai pengaplikasian dari koloid atau tidak. Selanjutnya di sini ada alat dan bahannya dan ada alat praktikum. Untuk alatnya yang pertama di sini ada panci atau teflon. Yang kedua di sini ada kompor. Selanjutnya ada di sini spatula kayu dan selanjutnya ada mangkuk. Selanjutnya ada bahan praktikumnya. Bahan praktikumnya untuk yang pertama ada margarin yaitu 2 sendok makan. Selanjutnya ada tepung terigu yang digunakan yaitu 2 sendok makan. Selanjutnya ada susu 400 ml dan selanjutnya di sini ada jagung manis 150 gram. Selanjutnya ada bawang putih yang digunakan yaitu 2 sihung. Dan yang terakhir yaitu ada merica bubuk yang digunakan 1/4 sendok makan, kaldu bubuk 1/4 sendok makan, dan di sini ada garam 1/4 sendok makan juga. Dan untuk selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Selinda Jauza. Ya baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai prosedur percobaan pembuatan krim sup jagung. Yang pertama ada letakkan panci di atas kompor yang telah menyala dan bahan utamanya itu ada margarin, susu, tepung terigu, dan tambahan jagung. Yang kedua, masukkan margarin ke dalam panci.
Masukkan 2 siung bawang putih yang telah dipotong ke dalam panci. Tambahkan tepung terigu 2 sendok makan, lalu aduk hingga merata. Masukkan 400 ml susu putih, lalu aduk hingga tercampur. Tambahkan jagung manis ke dalam krim sup. Masukkan bumbu bubuk seperti merica, kaldu, dan garam masing-masing sebanyak 1/4 sendok makan. Lalu tiriskan, sajikan krim sup dengan mangkuk. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Jadi, krim sup ini termasuk ke dalam koloid jenis emulsi, yaitu emulsi cair. Karena yang pertama, pendispersinya cair dan melibatkan 2 zat cair yang tercampur, tetapi tidak dapat saling melarutkan. Yang kedua, di mana margarin bertindak sebagai fase terdispersi, yaitu jenis emulsi air dalam minyak, dan susu sebagai fase pendispersi, yaitu jenis emulsi minyak atau lemak dalam air. Dan tepung terigu yang bertindak sebagai zat emulsifier. Jadi tepung terigu ini yang dapat, karena susu dan margarin ini tidak dapat larut, jadi tepung terigu ini bertindak sebagai zat emulsifier, begitu. Selanjutnya, ada kesimpulan. Jadi, yang pertama, koloid ialah campuran yang terdiri dari 2 fasa dengan distribusi partikel heterogen. Jenis koloid diantaranya ada sol, aerosol, emulsi, dan buih. Yang kedua, krim sup. Krim sup jagung dibuat dengan cara kondensasi. Kondensasi ini maksudnya melibatkan penggabungan partikel-partikel larutan dan partikel-partikel kecil sejati yang bergabung membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Selanjutnya, yang ketiga ada krim sup jagung termasuk koloid jenis emulsi cair. Karena fase terdispersinya margarin, fase pendispersinya susu, dan zat emulsifiernya terigu. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Winda. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Dari kami, ya kesimpulan keseluruhannya yaitu bahwasannya krim sup jagung ini termasuk salah satu aplikasi koloid, yaitu termasuk ke jenis koloid emulsi cair. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.